Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel BTS Club Indonesia bersama Bityat Academy. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kombinasi klasik support dan resisten dengan pola candle reversal, teman-teman. Untuk macam-macam dari support dan resisten, ya. Yang pertama ada klasik support resisten, yang kedua ada base support resisten, ada dynamic support resisten, dan juga harmonic support resisten. Hanya saja pada kali ini kita akan membahas tentang klasik support resisten saja, teman-teman, yang dikombinasikan dengan pola candlestick reversal atau pembalikan. Nah, untuk support resisten klasik, ya teman-teman, perlu diketahui di sini tidak perlu hanya memandang pada garis horizontal. Meskipun garis horizontal ini juga merupakan support dan resisten, seperti itu. Namun teman-teman juga bisa menggunakan garis trendline ya sebagai support resisten, karena di sini fungsinya juga sama, teman-teman. Tidak hanya garis datar ataupun garis horizontal. Untuk garis trendline seperti ini juga berfungsi sebagai support dan resisten. Karena fungsinya ini berada di bawah candlestick, maka dia adalah support. Jika berada di atas candlestick, berarti dia resisten. Nah, untuk garis horizontal yang berada di atas ini adalah resisten, ya teman-teman. Ini adalah resisten. Coba perhatikan di sini, teman-teman. Kita akan mengkombinasi untuk resisten dan support klasik, ya, dengan pola reversal candlestick atau pola pembalikan arah. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang trendline, ya. Karena harganya ini naik, yang pertama yang kita cari adalah penutupan pertama di sini, penutupan kedua untuk harganya. Nah, ketika kita menemukan satu penutupan pertama dan kemudian kita menemukan satu penutupan kedua dari masing-masing penutupan harga pada candlestick, ya, teman-teman bisa langsung tarik garis kencang ke atas karena harganya naik, ya, karena pola-pola untuk penutupannya itu naik, ya, seperti ini. Nah, ketika ini anggaplah belum terjadi untuk wilayah yang di sini, teman-teman, ini belum terjadi seperti ini. Ketika harga berkunjung kembali ke area support, ya, ke area support seperti ini, teman-teman, bisa diperhatikan di sini kita menemukan bullish engulfing, di mana bullish engulfing adalah pola reversal untuk up, ya. Jadi pergerakannya dari atas ke bawah, kemudian di sini ada bullish engulfing untuk polanya dua candle ini, yang dimana bullish engulfing ini yang artinya menelan, ya. Jadi ada satu candle yang tertelan oleh candle yang lain, dan posisinya, teman-teman, posisinya itu berada di support, ya, berada di support seperti ini. Maka untuk harganya akan membuat reaksi up, naik dari support, pastinya dia akan mengejar resisten terdekat. Di mana resistennya di sini, teman-teman, untuk garis horizontalnya seperti ini. Jadi sangat simpel dan praktis sekali untuk cara trading menggunakan support klasik resisten, ya. Klasik support resisten maksud saya seperti itu, yang dikombinasi dengan pola reversal seperti ini. Untuk pola reversal sendiri, teman-teman bisa mempelajari search di Google, itu banyak sekali untuk pola-pola yang sering keluar di charting seperti halnya bearish engulfing, shooting star di sini. Nah, di sini juga ada hanging man, ya teman-teman. Di sini ada dragonfly, hammer berbentuk seperti palu seperti ini. Nah, jadi untuk cara bacanya, saat harga menurun seperti ini, kemudian ada pola hammer, ya teman-teman, ya, pola hammer seperti ini berbentuk palu, maka tindakan yang kita ambil adalah buy, teman-teman, ya. Nah, kita mereferensikan untuk take profitnya atau taking profitnya itu di resisten terdekat seperti ini. Yang penting kita mengetahui saat ada pola reversal,
itu ada di support ataupun di resisten, seperti itu teman-teman. Untuk yang pertama yang perlu diperhatikan adalah itu reversal, ya. Kita akan tulis di sini reversal atau pembalikan arah. Yang kedua yang perlu diperhatikan untuk support resisten adalah breakout atau penembusan SNR. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Ada satu lagi kita tambahkan retest. Retest ini adalah percobaan penembusan. Nah, untuk retest sendiri teman-teman, itu kita perlu memperhatikan adanya beberapa kali harga mencoba untuk menembus level-level resisten ataupun support, seperti halnya untuk horizontal yang di atas sini resisten. Ini ada pembentukan resisten pertama di sini. Kemudian untuk retestnya ini baru satu kali, ya. Ini baru satu kali. Kemudian di sini ada percobaan lagi untuk penembusan. Ini terjadi sudah 2 kali. Dan di sini sudah ada 3 kali. Saat harga menurun, ya, kita akan ilustrasikan di sini. Saat harga menurun, membuat reaksi turun. Saat harganya turun seperti ini. Dan di sini ketika ada pola reversal, pastinya untuk harga akan kembali naik, ya. Nah, untuk di 1, 2, dan 3 retest, ya, percobaan penembusan, pastinya keempat ini biasanya dia sudah akan membuat reaksi breakout atau penembusan, ya, seperti yang di sini kita gambarkan. Nah, ini dia untuk breakout atau penembusan, ya. Sedangkan tadi yang kita bahas adalah retest atau percobaan penembusan. Yang perlu diperhatikan saat kita mengaplikasikan support resisten klasik ini adalah ini teman-teman, ya, reversal berdasarkan pola candlestick, kemudian breakout, penembusan SNR, retest, percobaan atau penembusan, ya. Yang perlu diperhatikan adalah itu. Langsung saja kita coba aplikasikan di market untuk chart kita pada kali ini. Nah, di sini untuk rekomendasinya, teman-teman yang biasa suka trading di Bitcoin ataupun koin-koin lain, ya, itu bisa memakai platform untuk Bityard. Ini sangat recommended sekali teman-teman, ya. Selain simple, untuk semua akses kita bisa transaksikan di sini teman-teman. Untuk tampilan chartingnya seperti ini. Kita akan coba untuk menggambar, ya teman-teman, menggunakan support resisten klasik. Nah, ini kita perbesar dulu seperti ini. Ya, karena harganya di sini terlihat menanjak atau naik, ya teman-teman, kita pastinya gambarnya itu dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Kita tarik kencang ke atas, seperti ini teman-teman. Karena gambar ini akan menjadi referensi untuk perubahan tren berdasarkan breakout, penembusan SNR ataupun reversal, ya, di sini. Nah, untuk harga kita bisa lihat di sini. Saat pun ada penutupan harga yang sudah terjadi, namun kita akan gambarkan di sini. Yang kita perhatikan di sini adalah penembusan. Ini adalah penembusan atau breakout, ya. Dan biasanya untuk garis ini akan menjadi area pantulan juga teman-teman, seperti itu. Kita coba gambarkan untuk
yang lebih detail seperti ini, atau kita boleh ambil wilayah body candle-nya saja teman-teman. Kita tidak perlu mengambil shadow-nya seperti ini. Coba diperhatikan. Nah, untuk SNR atau support yang kita gambar ini ya, ini teridentifikasi adanya penembusan harga. Nah, bisa dilihat di sini saat harga sudah drop, turun ke bawah, menembus seperti ini. Kemudian harga membuat satu reaksi untuk mencari pijakan atau pantulan ya. Ini kita melihat adanya pantulan di arah ini, dan ini sangat pas sekali dengan support resisten yang kita gambar. Nah, ini kan sudah berfungsi sebagai support saat awal mula kita gambar, karena tertembus sekarang ini menjadi resisten, dan harganya untuk turun ke bawah dia mencari area pantulan koreksi ke atas dulu, kemudian dia melanjutkan drop ya, seperti ini. Nah, pastinya harga ini akan mencari area support teman-teman ya, karena dia berangkat dari resisten untuk memantul, pastinya dia mencari support. Kemudian kita bisa mengaktifkan kembali garis horizontal sebagai SNR juga ya teman-teman ya, sebagai SNR juga. Nah, di sini kita menemukan penutupan harga atau adanya reversal di sini sebagai referensi. Kita coba gambarkan di sini teman-teman seperti ini. Nah, setelah kita gambarkan seperti ini, ketika ada harga yang sudah berkunjung ke area support ya, seperti ini yang kita referensikan tadi, karena di sini ada penutupan, maka harga akan membuat satu reaksi memantul ke atas teman-teman. Paling tidaknya dia akan mengejar harga yang ada di sini, di penutupan ini teman-teman ya, penutupan resisten atas, karena kita sekarang mengaplikasikan garis horizontal. Kita mengaplikasikan garis horizontal, kita cari penutupan atau resisten yang berada di atas seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat adanya pola-pola candlestick nantinya. Nah, ini juga kode untuk kita mengetahui polanya akan reversal atau berbalik arah. Di sini ada candle bearish berbentuk hammer, namun yang kita baca nantinya ini, kalau candle yang berikutnya ini adalah bullish, maka dia terbacanya itu ada bullish engulfing ya teman-teman ya, bullish engulfing. Kalau keadaan candle ini tetap melaju ke atas seperti itu. Nah, sangat simpel dan praktis sekali untuk teman-teman menggunakan klasik support resisten sebagai acuan untuk kita trading di sini. Nah, untuk ini harganya sudah naik ya teman-teman ya. Harganya sudah naik di sini karena dia bertemu dengan wilayah support atau penutupan di bawah. Kalau di bawah ini support, kalau di atas resisten ya. Meskipun harganya sudah tertembus seperti ini teman-teman, untuk garis trend ini tetap berlaku sebagai acuan kita atau referensi kita mengetahui wilayah atas dan bawah, high low atau support dan resisten. Saat dia tertembus, dia fungsinya sudah beralih fungsi menjadi resisten. Yang saat harganya berada di atas dan garisnya berada di bawah, ini tetap berfungsi sebagai support. Seperti itu teman-teman. Ini namanya support become resisten. Awalnya dia support dan saat ini dia berfungsi sebagai resisten. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan mencari referensi harga yang menurun ya teman-teman. Kita akan mencari harga yang menurun. Oke, seperti ini. Kita sudah temukan untuk harga yang menurun. Kita bisa tarik satu garis berdasarkan penutupan awal dan juga penutupan kedua di atas ya, seperti ini teman-teman.
Nah, kita tarik kenceng saja ke bawah karena harganya menurun ya. Jadi kita tariknya dari atas ke bawah. Seperti itu cara menariknya, teman-teman. Jadi kita bisa tarik langsung seperti ini. Nah, saat harga sudah menembus resisten seperti ini, berarti harganya sudah atau trennya ini sudah berubah, teman-teman, dari turun ke naik. Nah, di sini juga ada namanya false breakout, dia gagal menembus ke atas ya, namun berikutnya dia kembali lagi ke bawah seperti ini. Karena di sini juga ada support dan resisten. Maksud saya resisten ya, teman-teman. Ada resisten di wilayah ini berdasarkan penutupan yang di sini. Meskipun harganya sudah menembus seperti ini, namun ini tetap berfungsi sebagai SBR ataupun support become resistant. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau semisal harganya sudah menembus ke atas atau false breakout, dia gagal untuk menembus atau breakout ya seperti itu. Teman-teman bisa juga mengaktifkan garis horizontal yang sudah saya sharekan seperti yang tadi ya. Di sini boleh kita lihat, boleh kita tinjau ulang ya. Saat ada pembalikan arah, pastinya di situ ada pola candlestick. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah pola candlestick bearish engulfing di sini. Kemudian di sini juga ada bearish engulfing ya, makanya harganya turun. Kemudian di sini sempat harga menembus, namun dia kembali lagi ke dalam seperti ini. Kalau ada pergerakan harga seperti ini menembus trendline kemudian dia kembali lagi ke dalam, ini namanya false breakout, teman-teman ya. Nah, di sini baru di sini harganya benar-benar dia menembus ke atas. Ya. Kalau seperti ini trennya sudah berubah dari turun karena harganya sudah breakout ya, sudah tertembus, maka kita bisa mengklaim bahwa harganya sudah naik ya, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kita. Untuk pertemuan kita pada materi berikutnya, teman-teman bisa langsung follow dengan cara subscribe terlebih dahulu dan juga share, like ya. Kita bagi-bagikan juga ke teman-teman yang lain untuk teman-teman juga mengetahui selalu update terbaru tentang edukasi trading di Bityat Academy. Sampai di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.